Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Airport Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Tak terlupa saya ingin menyapa tuh teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Penang, TKI Kuala Lumpur, TKI Kelantan, dan juga TKI Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching, dan juga TKI Kelantan ya. Dan juga terlupa saya ingin menyapa tuh teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Korea, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Nah, ini ada sedikit ulasan ya kan, dan ini bukan kisah dari Pak Jamil ya, Pak Jamil Wahab ataupun Pak Jamil Hayat. Kisah ini itu sangat viral itu di 5 tahun yang lalu lah ya, 7 tahun yang lalu lah ya kan. Dan kisah ini berasal dari kisah ini bukan dari warga negara Indonesia, bukan juga warga negara Malaysia, tapi ini yang unik itu dari warga negara Kamboja, jelas ya. Kamboja itu mungkin Vietnam kali ya. Dan ini cukup viral ya, itu ini ada dari seorang warga negara asing yang kebetulan dia itu bekerja dan juga berdakwah di Malaysia, tepatnya daerah Kelantan ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, sedikit banyak mungkin kisah ini cukup tahu lah ya kan. Ini seorang dari sipir, dia dari pernah menjadi banduan, tapi nggak lama lah, nggak seperti Pak Jamil ya kan 40 tahun ini. Karena kasus ini cukup unik karena menyangkut juga masalah tenaga kerja ya kan yang ada di Malaysia ini, khususnya warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia ini teman-teman ya. Dan nama Ustadz ini dia sekarang sudah menjadi seorang ustadz lah ya kan. Dia menjadi seorang imam masjid, seorang muroja ya kan. Dan juga saya kutip dari ayat Al-Quran surat Ayunus 57 ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'u rahmatan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatan lil mu'minin ya kan, yang artinya Al-Quran itu adalah obat bagi kaum muslimin ya kan. Ini ya, terima kasih juga kepada yang non-muslim yang telah menonton video ini ya kan. Ini sedikit tentang membahas masalah Islam ya kan. Tapi dan juga saya menjelaskan kembali bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin ya kan. Ya nggak apa-apa bagi yang non-muslim ya, silakan menonton video ini sebagai semoga menjadi pembelajaran juga buat kalian semua ya. Bang, nggak bahas masalah rekalibrasi paspor tendang, jalur tekong, tiktoker ya. Kita ini dulu ya, kita cari nuansa baru, wawasan baru ya kan, sebagaimana karena kan semakin banyak kita menambah wawasan, semakin banyak juga ilmu kita insya Allah ya kan. Nih yuk kita reaction ataupun kita tonton videonya dari saudara kita Ustadz Nafis Yaakob ya kan. Ini kisahnya. Saya di Kota Baru dan saya jadi imam, jadi imam dan mengajar. Masa tu bulannya Syaban bulan Syaban. Bulan Syaban sebelum diadakan ialah masa tu sampainya Isra Mi'raj, majlis Isra Mi'raj, dan mengajar Isra Mi'raj lah dalam bulan tu. Hampir nak masuk bulan puasa lah. Lepas tu di masjid sana, di masjid di surau-surau lah saya pergi jadi imam, jemputan lah. Lepas pada tu, pada satu malam tu saya ialah keadaan lapar Nah, ketika dia lapar dia pergi keluar mengajar kitab tu, jalanlah cari makan lah malam tu. Lepas tu kebetulannya jalan tu ialah tempatnya sunyi, gelap sikit-sikit lah. Bila jalan tu datanglah satu kereta, ialah tahu-tahulah kereta ada kilat-kilat yang bunga atas tu lah. Polis lah datang. Polis ya, dia lagi makan, dicegah. Yalah, tanya pergi mana, yang saya jawab lah macam mana, terus terang lah. Dan last akhirnya sekali dia tanya lah IC dan duduk mana semua IC. Saya terus terang lah tak ada IC dan pasport pun mati. Nah, lepas tu lah dia kata IC tak ada dan juga paspornya sudah jadi saya serah lah pada Allah SWT. Jadi ikutlah dia. Bila ikut dia tu, jumpalah tiang-tiang, jumpalah besi-besi lokap dan penjara.
Situlah maksudnya. Dan yalah, nak macam mana dia kata gedekan Allah Subhanahu Taala macam tu. Dan hikmahnya ada, insyaallah, alhamdulillah. Allah insyaallah bagi ya. apa, mudah-mudahan hidayahlah apa yang saya hidayah itu masa dimanapun tu Allah berikan dalam tidak lokap memandang di tempat ya Kelajipa, teman-teman ya. Kelantan Kelajipa lah. Masa tu saya tengah tidur. Yelah, dalam tu bukannya macam rumah, tak ada lah kipas semua ni. Saya terpaksa lah buka baju sebab keadaan wap, air panas dan lemas lah. Jadi saya buka baju tu untuk Allah ba'ah kepala saya lah, buat mantan. Masa tidur-tidur tu sampai nak sampai waktu makan lah, makanan sampai, dan saya bangun lah. Bangun tu, bila saya bangun tu belum lagi basuh muka dan semualah, dengan bajunya tak ada. Lepas tu saya ni teringatlah bacaan amalan saya sendiri ni belum habis lagi. Dan saya sambil tunggu nasi sampai tu, saya bacalah amalan Al-Quran lah, baca amalan sendiri. Slow-slow je saya baca. Lepas tu yang kawan-kawan dalam tu lah, yang banduan dalam tu, dia suruh baca kuat sikit, dia kata dia nak dengar. Nah, kan dia baca Al-Quran di dalam penjara ya, dalam sel ya. Terus datangnya orang yang bawa makanan ni, orang yang banduan jugalah, tapi dia ni tugas dia untuk bawa makanan, bagi-bagi semua tempat, semua blok lah. Dia orang tu depan penuh lah, depan saya tu, depan pagar tu. Saya tak perasan lah yang warden polis tu ada belakang tu rakam. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu saya baca, dengan baca tu saya perasan lah satu handset yang depan muka saya semua. Baru saya perasan dia, kemungkinan lah dia rakam. Nah, itulah yang kena direkam dari seorang petugas penjara yang ada di Macang, Kelantan. Kalau tidaknya satu surah lah habis kan. Jadinya sampai situ lah, setakat tu lah saya baca, sebab saya pun rasa yelah, orang rakam ni yelah segan tu ada semua tu. Lepas pada 11 hari ke berapa belah hari lah, saya pun tak ingat lah, dalam lokap tu terus pergi ke mahkamah Tanah Merah, iaitu hukum jadi 6 bulan. Dalam 6 bulan tu dipotong macam mana tahulah, dia orang buat potong jadi tinggal 4 bulan. Jadi 4 bulan tu lah dalam ada dalam penjara Macang, penjara Macang Kelantan. Dalam tu 4 bulan, dan yalah, alhamdulillah dalam tu pun dilayankan, bagi layan itu baiklah. Kiranya. Nah, itulah sedikit kisah dari Ustadz Nafis Yaakob ya kan, warga negara Kamboja yang kebetulan dia bekerja, kalau nggak salah bekerja dan juga berdakwah di daerah Kelantan ya kan. Nah, singkat ceritanya ini kisah beliau ini ketika waktu dia ditangkap itu ketika dia lagi sebelum Ramadan ya, Sa'ban ya kan, sebelum Ramadan. Ketika habis dari sholat Isya, beliau ini lapar gitu ya kan, dan dia beli makan keluar dari surau, dari masjid, dan kebetulan saat itu ada polis ronda ya kan, dan dia menanyakan IC katanya kan. IC dia nggak ada karena kan warga negara asing ya kan. Terus ditunjuk paspor, dia kan menjawab dengan jujur ya kan bahwa paspornya sudah mati ya kan. Dan Ustadz Nafis Yaakob ini dia ditahan di penjara Macang ya kan, daerah Kelantan, dan divonis itu 6 bulan penjara. Nah, dalam waktu di penjara ini beliau itu kan waktu lagi menunggu waktu jamnya makan, kan di penjara kan panas kan, dia cerita itu kan di penjara panas ya kan. Jadi dia buka baju sambil dia mengingat-ingat kembali bacaan Al-Quran, dia membaca yaitu tentang apa ya, saya kurang tahu juga ya apa yang dibaca, tapi dia ini setengahnya murojah lah, yaitu membaca kembali ayat-ayat yang diingatnya yang sebelum dia masuk penjara. Dan yang satu sel tadi bilang katanya, bang suaranya dikuatkan sedikit, dikeraskan dikit katanya, kami pengen dengar ayat apa yang dibaca. Nah, dan juga di saat itu juga datang juga dari penjaga penjara ini, dia membawakan makanan, dia pun merekam gitu kan, dan sempat video ini viral ya di antara 5 tahun yang lalu ataupun 3 tahun yang lalu itu sempat viral video ini. Itulah Ustadz Nafis Yaakob ya kan. Semoga ya kan video ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari dari Al-Quran itu tidak akan sia-sia ya. Ini sedikit pembelajaran ya. Sesuai dengan surat Yunus ayat 57 ya.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa wa rahmatan lil mu'minin, bahwa Al-Qur'an itu adalah obat obat dari segala obat dan menjadi rahmat bagi kaum muslimin, ya kan. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita, buat warga negara Malaysia, warga negara Singapura, warga Indonesia, warga Brunei Darussalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa kembali dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.